Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Awali malam hari ini alhamdulillah dengan ibadah salat maghrib berjamaah. Kanugrahan buat kita bisa salat berjamaah. Tidak semua orang mau salat berjamaah, bahkan banyak sekali orang yang merasa cukup nyaman, tentram, adem, ayem dengan sholat sendiri dan puas, juga bangga, aku bisa sholat lah. Kok nggak jamaah, sendiri aja cukup. Jadi bagi kita itu kanugrahan yang luar biasa. Nggak ada maknanya perhiasan dunia dibanding dengan bisa sholat berjamaah plus ibadah-ibadah lainnya. Rahimakumullah. Salah satu bentuk ibadah itu di samping sholat yaitu bermuamalah. Bermuamalah. Aturan sholat tidak banyak karena sholat tidak pernah berubah. Sejak dulu sampai sekarang ya sholat maghrib 3 rakaat. Caranya seperti itu, boleh berdabur dan tidak boleh berubah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana engkau tahu aku salat. Oleh karena itu sedikit ini aturan salat sedikit, zakat sedikit, haji sedikit. Tapi tentang muamalah, maka ayat-ayat Madaniyah itu lebih banyak daripada ayat Makkiyah. Karena umumnya Madaniyah itu lebih mengarah kepada aturan-aturan hablum minan nas. Salah satu yang harus dilakukan adalah berusaha untuk mencari rezeki. Kita yakini rezeki itu sudah Allah atur 4 bulan di kandungan ibu. Roh ditiupkan ke dalam janin. Dituliskan beberapa perkara untuk si janin itu. Di antaranya adalah rezekinya. Hal lain jodohnya, hal lain nasibnya. Jadi sebelum lahir sudah ada tulisannya. Ya masing-masing di antara kita punya jatah. Berapa total rezeki yang Allah berikan pada kita. Sudah Allah ketahui walaupun ajalnya belum datang. Karena ini pasti ya. Makanya tidak akan mati seseorang kecuali jatah rezekinya masih ada. Dan tidak akan mati kalau masih ada. Jadi jangan khawatir kalau masalah rezeki itu. Jangankan manusia, binatang melata, dabah ya, binatang melata seperti cecak. Mesti dapat rezekinya. Walaupun tidak bisa mengejar
mangsanya nyamuk kan terbang, cecak nggak bisa, tapi ada aja tiap malam jatah rezekinya Allah berikan. Apalagi manusia yang bisa berusaha ngalor ngidul. Jadi aneh kalau orang khawatir nggak dapat rezeki. Jangan mengira Allah nggak tanggung jawab, wah berani menciptakan nggak berani ngasih rezeki ya. Nggak, Allah jamin semuanya. Tetapi walaupun sudah dijatah rezekinya, tetap berusaha itu Allah perintahkan. Usaha itu amal. Tidak boleh orang itu hanya minta sama Allah nunggu rezeki. Tidak boleh. Walaupun Allah sudah catat rezeki sama masing-masing. Punya jatah, tapi mencari rezeki wajib hukumnya. Terutama bagi laki-laki yang memang punya kewajiban mencari rezeki untuk menafkahi keluarga dan lain-lainnya. Kalau ibu-ibu sih tidak wajib mencari rezeki ya. Nah ini jadi konsepnya bahwa rezeki udah pasti. Semua makhluk hidup dapat termasuk kita. Tetapi walaupun seperti itu tidak diperkenankan, sudah tidur, nggak pernah cari. Kenapa nggak kerja? Kan Allah sudah atur rezekinya. Ngapain kerja? Itu pola pikir yang salah. Allah perintahkan untuk mencari rezeki. Tetapi apa yang didapat dari hasil usaha bukan karena usaha, karena memang catatan jatah rezeki dari Allah seperti itu. Maka jangan mengatakan tatkala kita dapat rezeki, wah ini hasil kerja kita, hasil usaha kita. Ini korun seperti itu. Apa yang saya terima itu, kata kontrol, ila alamin indi, kecuali karena ilmuku, karena kehebatanku, karena kepiawaian aku. Itu korun yang Allah terangkan dalam surat Qasas 78. Apakah kita akan ikut korun tatkala kita dapat rezeki? Wah ini karena kita sergap. Tidak. Allah yang ngasih anugerah rezeki. Allah yang ngasih anugerah rezeki. Sehingga tatkala kerja nggak ada hubungannya dengan itu. Kerja mah ibadah. Makanya besok pun di akhirat ini tanya bukan hasil kok. Berapa hasil untungmu? Enggak. Yang ditanya famay ya'mal misqala. Famay ya'mal amal sing ditanya. Jadi rezeki bukan berapa miliar kau dapatkan. Bagaimana amal waktu mencari rezeki. Nah bagi orang beriman karena meyakini rezeki itu Allah yang jatah, maka rasanya untuk apa saya mencari barang haram? Allah sudah jamin rezekinya, kenapa mencari barang haram? Nah, jadi tidak perlu mencari barang haram, barang halal aja. Sedikit, jangan khawatir kalau nyatat banyak dapat banyak, sedikit. Sudah ada tulisannya dari Allah. Nah, jadi mencari rezeki itu wajib hukumnya. Dan sergap, harus sergap. Orang Islam itu sergap pastinya. Faiza farogta fangsab. Apabila telah mengerjakan satu pekerjaan, kerjakan yang lain. Ora leren kan? Apabila sudah mengerjakan satu pekerjaan, kerjakan yang lain. Tetapi wa ila rabbika farghab. Tidak pernah halat untuk minta sama Allah. Usahanya sergap, tidak pernah halat, tidak pernah santai.
Wa ila rabbika farghab, diteruskan mintanya sama Allah. Jadi doa itu bukan setelah atau sebelum, 24 jam. 24 jam. Nah, jadi wa ila rabbika farghab. Nah, kepada Allah terus. Walaupun sergapnya karuan. Jadi kalau menurut etos kerja, orang Islam luar biasa. Bahkan wal asri innal insana lafi khusrin wa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Merasa rugi orang beriman tatkala ada waktu tidak dimanfaatkan untuk beramal, apapun bentuk amalnya termasuk mencari rezeki. Nah, ini konsep rezeki dari pasti dipatok, dijatah oleh Allah. Tapi amal halus. Nah, untuk apa kalau kita kerja? Uang rezeki sudah dipatok untuk beribadah sama Allah. Kenapa bekerja? Karena Allah perintahkan. Kalau tidak perintahkan, ngapain kita kerja? Rezeki sudah dipatok. Dan seragap kerjanya, tidak hanya asal kerja. Walaupun dijatah oleh Allah, tidak hanya asal kerja, itu seragap. Maksimum. Ini istilah wong Jawa itu, bekerjalah sampai tidak terkena matahari. Artinya apa? Mangkat srengenge durung metu, mulai srengenge wis mlebu kan gitu. Ora kena srengenge itu. Orang Jawa. Alon-alon asal kelakon, itu separuh. Yang benar, tenimang cepat kelewat. Lebih beci alon-alon kelakon. Daripada cepat tidak dapat, lebih baik alon tapi dapat. Itu kan perbandingan. Tapi nyatanya kerjanya maksimum. Di konsep kerja atau kerja dalam Islam itu tinggi. Jangan katakan orang Cina itu etos kerjanya tidak. Ajaran Islam itu luar biasa. Kok udah keset? Bukan ajaran Islamnya. Orang Islamnya yang jadi masalah. Santai gitu ya. Nah, jadi pola pikirnya gitu. Kita Allah yang ciptakan kita, Allah yang ngasih rezeki kita. Allah jatah juga rezeki. Sehingga Allah sudah tahu diri kita ukurannya berapa. Sebelum jauh sebelum lahir. Tetapi tetap walaupun demikian Allah memerintahkan bekerja. Sehingga tatkala harus bekerja tidak dapat rezeki, jangan mengeluh karena tujuannya bekerja. Ya sudah, berarti Allah nulisannya seperti itu, selesai. Nah, tapi maksimum kalau ada pekerjaan yang menghasilkan lebih banyak, lakukan itu selama halal. Ini kan tipe orang berbeda-beda ya. Ada yang senang bekerja dengan pendapatan tetap aman di negeri. Tapi ada orang yang wah aman tidak senang. Ingin tantangan terus. Tidak ada, ciptakan sendiri tantangannya. Gitu. Itu beda-beda Allah ciptakan. Maka tatkala ada orang yang punya kepandaian berbisnis, dia pintar bisnis seperti Arman bin Auf, yang disebut tangan emas ya, pintar berbisnis, piawai dia, profesional. Lihat dia berbisnis di masjid, zikir aja, dosa dia. Kenapa? Yang ngasih kemampuan profesional berbisnis itu Allah. Bukan dia. Allah kasih kelebihan. Punya kemampuan profesional dalam berbisnis. Kenapa tidak diterapkan? Gak bersyukur dia sama Allah. Nah, kita kalau ada peluang pergi negeri, lakukan pergi negeri. Karena peluang seperti itu. Tatkala ada yang jadi pulang jadi presiden, jauh presiden.
Kalau dia berbisnis dan punya peluang dan bisa berbisnis, nggak dilakukan dosa dia. Harus seperti itu. Terus pertanyaannya, nanti tatkala saya berbisnis nggak bisa berzikir dong. Kan itu. Nggak usah berzikir, lupa nanti. Wah, saya salah nanti itu. Karena berbisnis itu bisa melupakan zikir. Apa benar seperti itu? Nah ini. Saya bacakan ayat tentang bisnis. Motivasi kita. Yang seringkali kadang-kadang orang jangan berbisnis terlalu. Nah, nanti mau lupa pada Allah. Itu kalau bisnisnya bisnis orang Yahudi. Saya bacakan ayat. Oh, bukannya langsung pas, alhamdulillah. Rijalun, seorang laki-laki, la tulhihim, yang tidak tertipu, yang tidak mengibatkan lupa. Dari apa? Dengan apa? Tijarotun, dengan tijarohnya, dengan bisnisnya. Wala bay'un, juga tidak lupa karena jual belinya. Ini Allah jelaskan di dalam surat An-Nur ayat 37. Rijalun, seorang rijal, seorang laki-laki, la tulhihim, yang tidak tertipu, tijarotan, dengan bisnisnya, wala bay'un, dan tidak tertipu karena jual belinya. Tidak terlupakan, karena dia bisa sehingga lupa sholat, lupa apa. Enggak, orang iman tidak seperti itu. La tulhihim, dia tidak lupa. Dari mana? An zikrillah. Tidak bisnis. Dia juga tetap zikir sama Allah. Tuh, gimana caranya? Pakai tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti ada yang beli. Nggak sempat. Zikirnya berbisnis ada caranya. Misalkan nimbang gula pasir. Bismillahirrahmanirrahim, saya timbang. Saya paskan timbangannya. Kenapa? Kalau saya kurangi wailul mutaffifin. Allah akan menyiksa neraka wel, menghancurkan orang yang mengurangi timbangan. Oh, tetap berzikir dia. Sedang berzikir. Tukang kain sameter, tak potong 99, nggak mungkin sampai di rumah itu ngukur lah, sesenti lumayan. Tatkala mau dikurangi, oh enggak, Allah tahu. Walaupun pembeli udah tahu, tapi Allah tahu. Dia sedang berzikir sama Allah. Tahu yang Jadi bisnisnya, jualnya tidak melupakan dia dari zikir sama Allah. Jadi artinya Pak, tidak mencari untung yang dengan cara-cara yang Allah sendiri tidak senang. Tidak mencari untung sampai dia tidak sholat. Kenapa? Ini kalau sholat gimana ada yang beli, nanti sayang dong. Enggak. Gitu. Zikirlah Wayak kamu sholat juga, si bisnis dan jualnya tidak melupakan dari sholat. Waktunya sholat tetap sholat. Wa itu zakat, dan setelah hasil dia mau keluarkan zakat, tidak bersaiman-eman. Tidak mengatakan sih kerja aku kok. Enggak. Bisnisnya tidak melupakan dia dari zikir sama Allah, dari sholat, dan dari zakat. Berarti dia bisnis. Dia bertijaroh, dia berjual beli, tapi tetap zikir sama Allah, tapi dia iqamah, dia sholat, dan dia zakat. Kenapa seperti itu? Ya khafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Dan takut pada suatu hari yang pada itu terjadi goncangan hati yang luar biasa dan penglihatan, kiamat. Takut yaumul akhir.
Sehingga walaupun pembeli tidak tahu, Allah tahu. Nanti dibalas yang berakhir. Jual beras dicampur pandan sari dicampur dengan mentik wangi, kan sama-sama wanginya. Tapi harganya berbeda. Yang ngomong ini pandan sari loh. Padahal dicampur dengan mentik wangi. Kan sama wangi ini gak kelihatan lah gitu. Allah tahu, dia takut sama Allah. Ya khafur yauma idzin, takut pada suatu hati yang di sana terjadi goncangan hati yang luar biasa sekali dan penglihatan. Ya Allah tahu walaupun orang-orang nggak tahu. Nah. Beras pandan wangi, mentik wangi harganya jauh tuh. Kemudian dicampur, dioplos. Ini pandan wangi. Nah, dia untungnya banyak karena bisa menjual mentik wangi dengan harga pandan wangi. Tapi Allah tahu, dia namanya melupakan itu. Bisnisnya melupakan zikir sama Allah. Apakah tidak boleh mencampur beras? Boleh. Tapi diutarakan kepada pembeli. Ini beras campuran antara mentik wangi dengan pandan wangi 50 sen halal sudah. Mau dijual dengan harga pandan wangi, mau jual berapa terserah dia asal tidak berdusta. Nah itu zikir sama Allah. Entah campur enggak. Saya utuh ini pandan wangi, mentik wangi. Tidak campur-campur, saya takut. Nah ini namanya yang tidak membuat dirinya lupa. Apa janji Allah pada orang-orang yang berbisnis, berjual beli, tapi tetap zikir sama Allah, tapi tetap iqamus shalah, tiap zakat, dia takut pada yaumul akhir nanti Allah berjanji, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah akan membalas dengan yang lebih baik dari apa yang ia lakukan. Siapa yang ngasih? Allah. Kalau saya ngomong tak kasih, urung karuan ditepati. Tapi kalau Allah sudah berjanji, hak. Lebih pasti daripada 2 kali 2 sama dengan 4. Allah itu. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah akan membalas dengan yang lebih baik dari apa yang dilakukannya. Syaratnya apa? Dia bisnis, dia jual beli, tetapi tetap zikir sama Allah, dia iqamus shalah, salat, dia zakat, dan takut pada yaumul akhir. Tidak hanya itu, wa yazidhum min fadlid, Allah tambah fadilahnya. Allah tambah fadilahnya. Fadilah itu apa? Kelebihan dari apa yang manfaat yang tertera. Misalkan air ya. Kan untuk menghilangkan dahaga. Ini air Allah tambah fadilahnya apa? Misalkan jadi obat. Jadi obat. Allah ngerasa bisa bagi Allah. Nah gitu. Kemudian wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberi rezeki pada siapapun tanpa hisab, tanpa hitungan. Bongbong di sini. Kenapa harus bingung? Jadi ini amal di muamalah itu jangan dikatakan bahwa wah ini nanti melupakan sama zikir sama Allah. Jangan masuk pasar lah. Disebutlah pasar itu tempat paling kotor. Bukan begitu. Lantas dijauhi pasar. Kalau orang Islam menjauh pasar, yang bisnis orang-orang non-Islam misalnya. Lebih kotor lagi tuh. Maksudnya itu hati-hati di pasar. Karena kalau orang masuk ke pasar, jual pasar, berat untuk jujur. Sudah mendapatkan duit tak? Nah. Tatkala dia ngapusi, tatkala dia berdosa, pada saat itu dia tertipu hidupnya. Bisnisnya melupakan pada zikir pada Allah, pada sholat, pada zakat, dan yaumul akhir. Nah, nggak dapat apa-apa dia. Nah, jadi jangan berpedoman bahwa hidup ini yang penting sholat seperti ini, habis itu keluar, enggak ada.
Bukankah ada hadis beribadahlah seolah-olah akan mati besok? Berusahalah seolah hidup selamanya. Ini hadis lemah itu. Hadis dhaif. Ntar bingung nanti. Tatkala sholat, wah benar sholatnya itu. Kenapa? Mati besok. Tatkala usaha, wah saya nanya kenapa? Masih lama matinya kan? Ya, sama. Nah ini jadi kerja ini menjadi satu yang melekat. Mana lebih istimewa yang berzikir di masjid yang kerja. Ya kalau dia punya keluarga yang harus dinafkahi, punya anak, punya istri yang harus dinafkahi, maka jangan salah kalau di masjid terus. Menjadi salah. Waktunya kerja. Seseorang yang pemuda, ya kalau istri jam 8-an lah gitu waktu kerja. Ada di masjid nangis berdoa sampai nangis kan luar biasa sekali. Datang sahabat, marah. Kenapa kamu di sini? Ini bukan waktunya berdoa, waktunya sekarang itu berusaha. Karena tidak boleh minta-minta. Orang Islam tidak boleh minta-minta. Orang Islam itu bukan minta bagaimana caranya bisa memberi. Bukan bagaimana caranya minta. Berusaha semaksimal mungkin. Allah yang kasih rezeki. Allah yarzuqu liman yasha'u bighairi hisab. Allah ngasih rezeki pada siapa yang kehendaki tanpa hisab. Nah, jadi pola pikir dirubah harus. Jadi nggak bisa dibandingkan antara orang yang di sini di masjid terus. Nah kalau pas nggak ada kerjaan nganggur gitu, di masjid nggak masalah kan. Tapi kalau waktunya kerja, ya kerja lebih utama. Dan tidak boleh bekerja hanya berpedoman pada tidak usah ngoyo-ngoyo, sing penting bisa menegakkan tulang punggung. Tidak boleh, kerja harus tenanan. Fa idza faragta fansab. Harus tenanan. Kalau dengan cara saja sudah dapat, tidak. Lebih dari itu nggak apa-apa. Untuk apa? Untuk menyenang ke wong du'afa. Kita besok ingin ketemu Rasulullah. Karena Rasulullah bisa memberikan syafaat. Ingin ketemu. Rasul mengatakan, kalau ingin menemui aku, temui aku di tengah-tengah du'afa. Artinya bukan besok orang du'afa. Di sini kita bergaul dengan du'afa. Jangan dijauhi. Dekati mereka. Senang kan. Orang du'afa kadang-kadang dengan kita bergaul aja udah senang. Apalagi udah bergaul plus ngasih. Janganlah jaga gap dengan du'afa. Wah ini saya bukan kelas dia. Dia kelas saya. Beda-beda nggak bisa. Rasulullah sangat sayang pada du'afa itu. Ada seorang pembisnis mengadu pada Rasulullah. Orang-orang miskin, orang duafa itu hanya membebani saya aja. Rasulullah marah, kenapa kau bilang seperti itu? Suksesmu berbisnis kenapa? Karena doanya orang-orang duafa. Doanya orang fakir miskin. Kabul doanya mereka. Nah maka tatkala berbisnis dapat untung tidak lupa. Nih ada duafa ini, diutamakan. Orang-orang duafa dan lihat takwa tidak mungkin bisa minta pada orang lain walaupun dia kekurangan. Kenapa? Dia malu. Orang beriman itu rasa malunya besar. Rasulullah sabda, tatkala tidak ada iman, berlakulah sesuka hatimu. Kenapa? Orang yang gak ada iman gak ada malu. Malu dengan iman gak bisa dipisah. Ini ada orang yang punya uang, depannya itu du'afa, dibiarkan begitu saja, bahkan dihina, bahkan bukannya dibantu, disakiti hatinya, dihina. Lalu apa? Dapat pertolongan dari mana? Orang-orang du'afa aja disakiti, dijauhi. Nah ini nih orang bisnis seperti itu. Jadi bisnis itu juga amal yang Allah ridhoi. Bahkan apabila seorang
penjual di pasar. Dan dia jujur, tidak pernah ngapusin, tidak pernah menipu. Maka besok di sana disejarkan dengan orang yang mati syahid. Bukan pernah gampang jujur di pasar itu. Susah. Iksan kita dengar. Sandal pinten bu? Oh 20.000. Kang 11 G. Boten kulane dereng pareng. Padahal kulanya 14.000. Ngapusi dia. Nah ini bukan pedagang yang baik. Orang tinggal bilang 15-14 ya dereng pareng, selesai sudah. Nggak usah ngomong belinya sekian padahal ngapusi. Kalau nggak ngapusi ya sujud nggak apa-apa gitu. Tapi kan ngapusi. Sekian kategorinya ngapusi berdusta nggak boleh. Jadi orang-orang yang berbisnis tetapi dia tetap zikir, sholat, zakat, infak, sedekah dan takut pada yaumul akhir. Inilah yang Allah di dunia saja Allah ganti dengan yang lebih baik, ditambah fadilahnya. Dan jangan khawatir Allah ngasih rezeki. Karena Allah pemberi rezeki pada siapapun yang Allah kehendaki dengan tanpa hisab. Jangan khawatir dengan kekurangan rezeki. Nah, jadi pola pikir harus dirubah. Nah, selalu nganggap orang yang di masjid terus jam 9 di masjid 9 tidak kerja di sini zikir subhanallah bukan salah. Tapi pada waktu tersebut ada yang lebih utama yaitu bekerja mencari rezeki. Lebih utama pada waktu itu. Kenapa? Ada kewajiban yang ya harus penuhi. Ditambah orang iman itu tidak boleh minta, ngandalkan minta. Tidak boleh kita ngandalkan minta, ngandalkan biar dimesake, saya nang masjid aja terus. Nggak boleh. Usaha. Usaha apa? Saya bingung. Lakukan apa yang bisa. Orang nggak pernah niat usaha, mau punya usaha nggak bakalan. Langkahkan kaki dulu untuk usaha, nanti langkah kedua Allah yang nonton. Tapi kalau punya ya nggak ada, nggak maju kan gitu. Nah ini jadi bahwa pola pikir bahwa usaha itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Abdurrahman bin Auf ya tatkala hijrah kan tidak membawa apa-apa. Kenapa? Karena mau keluar dari Mekah dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy supaya tidak ikut hijrah. Kan dari Mekah dia sudah kaya. Sudah konglomerat. Dikasih pilihan, silakan pilih. Di Mekah tetap dengan kekayaanmu atau ikut Muhammad hijrah ke sana, semua kekayaanmu lepaskan di sini. Nggak bawa apa-apa, dia lebih rela ikut Rasulullah ke sana. Kan sampai di Mekah, sampai di Madinah Allah persaudarakan Rasulullah dulu. Utusan Allah yang tidak mungkin salah. Persaudaraannya juga kan dipersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Dipersaudarakanlah Auf yang tadinya kaya dengan orang kaya lagi. Tawari, mau apa? Silahkan minta. Karena sifat orang-orang Ansor itu wah lumo banget. Lumo banget silahkan. Jadi bukan tak kasih. Kau minta apa? Atau Allah gak minta apa-apa. Minta apa? Mana pasar? Kata ke pasar. Nah, dia semangat kerja luar biasa sekali. Walaupun akan diberi, dia milih bekerja. Nah, kemuliaan yang lebih sekali. Padahal kalau dapatkan lumayan kan nggak usah kerja dapat separuh boleh gitu kan orang tersebut lupa namanya. Enggak, mana pasar. Dia milih bekerja. Nah, di sini kan Ustadz Kiai disium tangannya. Cuma Rasul mencium seseorang.
Kenapa? Dia salaman seorang. Tangannya ngapal, kasar. Kenapa? Karena pekerja keras. Dicium oleh Allah, inilah tangan yang membuat kamu bisa masuk surga. Nah ini kadang-kadang suka dihina, disepelekan orang yang kerjanya sergap. Tapi juga akan jadi hina beneran kalau dia melupakan zikir, lupa sholat, lupa zakat, seolah-olah akan hidup selamanya. Ya itu hina beneran kan. Tapi maksud dia juga bisnis, dia juga jual beli, tetapi tetap zikir sama Allah, tetap sholat, tetap zakat. Dan ingat pada yaumul akhir besok. Ini Allah akan muliakan. Allah akan kasih rezeki dengan bilangan yang tidak ada bilangannya. Nah, jadi kewajiban bekerja tidak bisa dihilangkan. Janganlah mengatakan, wah hebat di masjid itu. Enggak. Kalau dia bisa bekerja, kenapa dia bisa bekerja? Bekerja. Insya Allah akan lebih baik. Karena jam 10, jam 8, sebenarnya itu waktunya bukan di masjid. Tapi waktunya dia mencari sesuatu dan itu jadi amal. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, taufik hidayah kepada kita sehingga kita istiqomah ala ta'ah. Allah berikan maghfirah dan marhamah sehingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah di satu seorang syuhada masuk jannatul firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.